Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan pabrik biodiesel PT John Lynn Argo Raya di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kita punya pabrik sekarang ada 5, rata-rata kapasitasnya 60 ton per jam. Saya sedikit berpesan agar setelah diresmikan, jembatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangkitkan dan memajukan kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat, sehingga dampaknya bisa betul-betul dirasakan oleh rakyat kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, jembatan Sai Alalak sore hari ini saya nyatakan diresmikan. Lagi dan lagi, Jokowi membuat panas barisan sang mantan. Namun cara Jokowi menghinakan mereka sangatlah elegan. Bukan nyinyiran ataupun kritik yang membabi buta, Jokowi terus mempermalukan mereka dengan prestasi atas segala capaiannya dalam memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo pada Kamis pagi kemarin 21 Oktober bertolak menuju Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka kunjungan kerja. Kepala negara bersama rombongan lepas landas dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 sekitar pukul 7.30 WIB melalui pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Setibanya di pangkalan TNI AU Syamsuddin Nur, Kota Banjarbaru, Presiden akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Di Kabupaten Tanah Bumbu, Presiden diagendakan untuk meresmikan pabrik biodiesel. Dalam peresmian tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa memperkuat industri biodiesel merupakan pilihan yang sangat strategis di masa mendatang dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional serta menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar. Artinya, kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri biodiesel di sini, dijadikan campuran menjadi solar, impor kita juga akan turun drastis. Sehingga ini catatan saya di tahun 2012 menghemat devisa sebesar 38 triliun rupiah. Diperkirakan di tahun 2021 akan menghemat devisa 56 triliun rupiah, ucap Presiden. Pilihan untuk memperkuat industri biodiesel ini sangat-sangat strategis ke depan. Pertama, meningkatkan ketahanan energi kita, meningkatkan ketahanan energi nasional kita, kemudian juga menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar. Artinya kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri biodiesel di sini, dijadikan campuran menjadi solar, impor kita juga akan turun drastis. Sehingga ini catatan saya di tahun 2020 menghemat devisa sebesar 38 triliun rupiah. Diperkirakan di tahun 2021 akan menghemat devisa 56 triliun rupiah. Selain itu, pembangunan pabrik biodiesel tersebut juga diyakini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, menjaga stabilisasi harga minyak sawit mentah atau CPO, dan membantu meningkatkan kualitas lingkungan melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Presiden juga meningkatkan pentingnya memegang teguh komitmen untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Oleh karena itu, Presiden mendorong agar produksi biodiesel terus ditingkatkan. Tahun 2021 ditargetkan kita mampu memproduksi dan menyalurkan 9,2 juta kiloliter, dan saya minta nanti ini tahun depan juga bisa meningkat lebih tinggi lagi, ujar Presiden. Lagi saya ingin menegaskan, kita harus memegang teguh komitmen untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Karena itu produksi B30 ini
produksi biodiesel ini harus terus kita tingkatkan dan tahun 2021 ditargetkan kita mampu memproduksi dan menyalurkan 9,2 juta kiloliter. Dan saya minta nanti ini tahun depan juga bisa meningkat lebih tinggi lagi. Presiden Jokowi pun mengapresiasi PT John Lynn Group yang telah membangun pabrik biodiesel dalam rangka industrialisasi CPO ke biodiesel sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dan menciptakan produk-produk turunan dari CPO. Kita berharap juga nantinya ada perusahaan-perusahaan lain yang mulai menghilirisasikan, mengindustrialisasikan CPO-nya baik menjadi minyak goreng, baik jadi kosmetik, atau menjadi barang setengah jadi atau barang jadi lainnya, ungkapnya. Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi kelapa sawit untuk dilakukan di tanah air, mengingat potensinya yang sangat besar. Menurut Presiden, potensi minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO yang dimiliki Indonesia mencapai 52 juta ton per tahunnya, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik-baik. Hilirisasi, industrialisasi harus dilakukan dan harus kita paksa untuk dilakukan, ujar Presiden Jokowi saat meresmikan pabrik biodiesel milik PT John Lynn Agrojaya di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis 21 Oktober. Oleh sebab itu, dengan potensi yang besar ini, kita tidak boleh hanya berhenti di CPO-nya saja sebagai eksportir CPO. Sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai kita mengekspor raw material, jangan sampai kita mengekspor bahan mentah. Hilirisasi, industrialisasi harus dilakukan dan harus kita paksa untuk dilakukan. Langkah-langkah strategis ini jelas membutuhkan komitmen dan dukungan dari kita semuanya. Dari hulu sampai hilir, di hulu ada industri sawit dan CPO, di tengah ada industri biodiesel, di hilir nanti ada industri pengguna biodiesel. Baik itu industri transportasi, kemudian pembangkit listrik, dan industri yang lainnya. Ini bisa menjaga stabilisasi harga CPO. Jangan sampai kita memiliki CPO, tapi yang menentukan harga adalah yang ada di pasar. Tidak. Kita mestinya bisa mengendalikan ini dengan cara apa? Kalau pas ekspornya harganya baik, silahkan ekspor. Kalau enggak, kita pakai sendiri. Kita memiliki alternatif dan opsi-opsi itu. Sebelum kembali ke Jakarta, Presiden akan meninjau sekaligus meresmikan jembatan Sei Alalak yang ada di kota Banjarmasin. Kendaraan taktis atau rantis P6 atau V1 milik pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres kembali menjadi pilihan Presiden Joko Widodo untuk ditumpangi dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut. Setelah sebelumnya dijajal saat kunjungan kerja di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, kali ini rantis yang sama dipakai Presiden di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis 21 Oktober. Presiden Jokowi menumpangi rantis tersebut saat menuju jembatan Sei Alalak dari RSUD Dr. Haji Moh Ansari Saleh, Kota Banjarmasin. Presiden tampak duduk di kursi depan, sementara Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno turut di kursi baris kedua. Dalam perjalanan menuju jembatan Sei Alalak, Jokowi disambut hangat para warga yang sedari tadi sudah menunggunya. Walaupun terguyur hujan, antusiasme warga untuk dapat melihat secara langsung Presiden pujaannya itu tak luntur terkena air hujan. Mereka tetap ramai memadati tepian jalan hingga Jokowi lewat. Jembatan tersebut telah dinanti oleh masyarakat Kalimantan Selatan karena fungsinya yang sangat strategis. Ya, alhamdulillah, syukur dengan adanya jembatan ini kan kita semuanya bisa lancar gitu kan. Ya, terima kasih juga buat pemerintah Pak Jokowi kan. Terima kasih banyak. Kami sebagai warga Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengucapkan kepada Bapak Jokowi terima kasih sudah meresmikan jembatan Sungai Alalak yang sekarang transportasi lebih lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Presiden atas peresmian jembatan ini nanti. Ya, kalau bisa sih ke depannya ada dibangun lagi jembatan-jembatan seperti ini yang melewati sungai gitu, Pak. Soalnya kan Kalimantan ini kota 1000 sungai, jadi kan untuk kita ke depannya tuh lebih enak gitu, Pak, lebih lancar urusannya gitu.
Jembatan Saya Alalak yang memiliki panjang 850 meter dan lebar 20 meter ini dibangun dengan dana 278 miliar rupiah. Jembatan dengan jenis cable stay tersebut juga dibangun dengan menggunakan teknologi tinggi. Dibangun dengan teknologi tinggi dan tahan gempa, diperkirakan mampu bertahan insya Allah sampai 100 tahun, ungkap Presiden. Jembatan sepanjang 850 meter ini dibangun dengan dana 278 miliar rupiah. Dibangun dengan teknologi tinggi dan tahan gempa, diperkirakan mampu bertahan insya Allah sampai 100 tahun. Kepala negara berharap bahwa kehadiran jembatan tersebut akan memperkuat konektivitas antar wilayah di Kalimantan Selatan, memperlancar arus transportasi antar daerah, dan mengefisienkan biaya-biaya logistik. Selain itu diharapkan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya, serta menciptakan sentra-sentra ekonomi baru. Saya sedikit berpesan agar setelah diresmikan, jembatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangkitkan dan memajukan kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat, sehingga dampaknya bisa betul-betul dirasakan oleh rakyat kita. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Jembatan Saya Alalak sore hari ini saya nyatakan diresmikan. Setelah meresmikan Jembatan Saya Alalak, Presiden kemudian kembali menaiki rantis tersebut untuk menjajal jembatan. Kali ini giliran Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur dan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang turut serta naik rantis tersebut. Jokowi memang begitu, tak banyak omong tapi ujuk-ujuk peresmian aja. Jika dulu kita sangat merindukan hadirnya infrastruktur, kini di zaman Jokowi kita seakan sudah biasa saja saat Jokowi meresmikan sesuatu, karena memang kinerja Jokowi memang terasa sangat nyata dalam membangun negeri. Gak cuma ngomong, gak cuma sekedar wacana saja, beliau benar-benar bekerja sepenuh hati demi rakyatnya. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.